melanjutkan cerita. Oh, cerita? Ya, cerita. Ayo cerita. Terus. Lapar, Bu. Lapar. Lapar, Bu. Makan, Bu. Makan. Lapar, Bu. Kayak sekarang kita bener-bener akan dimakan mereka deh. Tuan Putri tenang, Tuan Putri. Ya, tenang gimana? Udah mau masuk perut mereka. Tenang. Pak Kepala Suku pasti akan datang ke sini dengan banyak makanan dan yang lezat-lezat. Dan lebih lezat dari daging kami. Jadi tenang dulu ya. Benar, Bu? Umbah. Saya nggak mau dijadikan umpan harimau. Udah, Nawas, tenang aja ya. Itu nggak akan terjadi. Nawas percaya kan sama Kak Abu? Iya. Tapi di mana Kak Abu? Kenapa Kak Abu belum kembali? Kami mau ketemu Putri Fatimah. Kalian dilarang masuk. Kami mau ketemu Putri Fatimah. Dengar, istana ini punya aturan. Kami mau masuk. Biarkan mereka masuk. Saya Fatimah. Ada anak menyuruh kami menyerahkan topi ini kepada Putri Fatimah. Dia bilang kalau kami serahkan topi ini, kami akan dapat makanan yang banyak. Coba saya lihat. Ada makanan? Ada. Saya lihat dulu topinya. Topi ini biasa aja. Kami ditawan oleh mereka yang membawa topi ini. Selamatkan kami, Putri Fatimah, Abu dan Alia. Kalian mau makanan? Ya, yang banyak. Pengawal, tolong ambilkan makanan buat mereka. Nawas, aku sudah menemukan kakakku dan kakakmu. Benar, Putri. Benar. Kami udah kasih makanan untuk kalian. Sekarang tolong antar kami ke tempat kalian ya. Iya. Kami antar Putri ke tempat kami. Ayo. Apaan sih nih? Ngapain pegang-pegang? Bagaimana kalau anak perempuan ini kita masak? Sementara anak yang laki biar melanjutkan cerita. Jangan! Abu! Ubah, kepala suku. Ubah, kepala suku. Datang, bawa makanan. Ubah. Kabu! Nawas. Semoga setelah kejadian ini membuat kalian berubah. Pak, jalan. Sekarang kalian pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali lagi. Udah jalan. Ayo kita pergi, Nawas. Udah, nggak usah lihat lagi. Krep. Abu, Nawas, maafin aku. Kali ini aku nggak bisa nolong kalian. Ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Nawas, ayo, matahari bentar lagi tinggi, Nawas. Ayo, lantar kita ketahuan prajurit di sini. Ayo. Aku capek, Kak. Aku nggak kuat jalan lagi. Nawas,
Nawas, kamu harus kuat. Kamu mau ketahuan sama Ratu, terus kita jadi makanan harimau. Nggak mau kan? Ayo, Nawas, ayo. Nawas lemas, Kak. Aduh, batasnya masih jauh lagi. Kita harus keluar dari kerjaan ini, Nawas. Mana mereka? Yaudah sini, ikut kakak, ayo. Sekarang kalian akan mati. Ya Allah, kenapa mereka masih ada di sini? Bocah sok pintar, kalian akan mati. Mau. Au. Aduh, kembar dekil. Kasihan ya. Kayak orang kurang kerjaan. Siang-siang begini berendam di kali. Masuk angin, terus pakai dikerokin, kejang-kejang, mati deh, plek, cakep. Bah, biarkan saja dia berendam di situ, Ratu. Biar sampai mengerut, ya. Kalian sungguh lancang melanggar perintah aku. Aku bilang jangan sampai kalian menginjakkan kaki di tanah kerajaan saya. Pengawal, tangkap mereka. Tunggu. Paduka Ratu kan bilangnya kalau di tanah kerajaan ini, Paduka Ratu. Sedangkan kita lagi berada di air, Paduka Ratu. Jadi kalian tidak bisa menangkap kami. Oh, apa yang kamu bilang itu benar juga? Kamu merasa pintar ya? Hah? Kita lihat. Berapa lama kamu bertahan dalam air itu? Prajurit, kalau sampai kalian melihat mereka menginjakkan kakinya sejengkal pun di tanah ini, tombak mereka. Pengawal, tolong biarkan mereka. Sudah pergi aja. Ibunda Ratu. Kak, gimana nih? Tenang, Nawas. Kakak pasti selalu jagain kamu, ya. Tenang aja. Cepat sedikit. Kita memang harus kayak gitu sama mereka. Mereka pikir mereka lebih pintar apa dari kita? Rasakan akibatnya. Biarkan saja mereka berendam di kali seperti ikan Mas Koki. Iya, daripada Mas Gofur, mendingan Mas Koki. Stop. Ibunda Ratu, stop. Mau apa kamu? Ibunda Ratu, tolong tarik semua tentara yang ada di pinggir sungai. Kasihan mereka. Kamu pikir kamu itu siapa? Berani-berani perintah saya. Lagian, kedua bocah itu layak dihukum. Mereka sudah lancang. Mereka pikir mereka lebih pintar daripada Ratu. Tapi mereka itu... Wan Gofur, Wan Abdul. Ya. Kalian turun, bawa Fatimah ke istana. Aku nggak mau dia kembali ke sungai. Mengerti? Mengerti? Iya. Ayo. Maaf, Tuan Putri. Dengan segala hormat, kami harus membawa Tuan Putri ke istana. Ini perintah langsung dari Paduka Ratu. Monggo. Ini darurat. Ayo, Tuan Putri. Ibunda Ratu. Berangkat. Tuh, kita ditinggal nih, Dul. Waduh, masa kita jalan kaki? Ya, masa jalan pakai tangan? Udah, pelan. Aku harus ngelakuin sesuatu. Gimana caranya ya bikin tentara-tentara itu lengah. Nawas, daripada bosan, dengerin cerita kakak yuk.
Woi, siapa mau cerita nih? Ayo kumpul. Benar nih. Benar. Kak, mereka sini. Tetap di pinggir sungai. Nggak dengar tadi kata Ratu apa? Mau dihukum? Iya, santai. Terus pinggir sungai. Gitu. Mau dimulai nggak nih ceritanya? Begini ceritanya. Zaman dahulu kala ada seorang pangeran. Yusuf anakku, Ibunda, sebentar lagi akan ada bahaya besar yang menimpa kerajaan ini. Kamu adalah pewaris tahta kerajaan ini. Kamu harus bisa bersikap seperti pangeran yang melindungi rakyat dan juga melindungi kerajaan ini. tapi Ibunda, masalah apa yang akan datang? Ayahanda, aku senang sekali Ayahanda pulang dengan selamat. Yusuf, sudah ya. Ayah pastinya kecapean sekali sehabis perang. Jangan diganggu. Nggak apa-apa. Biarkan saja. Maaf, Ayahanda bila aku lancang. Tapi kenapa Ayahanda murung? Bukannya Ayahanda itu baru selesai memenangkan sebuah peperangan? Kita memang memenangkan peperangan, Yusuf. Kita kehilangan panglima perang. Kanda, kenapa tidak kita cari saja panglima kerajaan yang baru? Mencari seorang panglima perang yang tangguh, jujur, dan bisa dipercaya. Itu tidak mudah, Dinda. Kanda kenapa mesti bingung? Kita bikin saja sayembara untuk memilih panglima kerajaan. Ya, betul. Kalian dengar itu? Selenggarakan sayembara itu secepatnya. Saya ingin tahu siapa yang nanti akan menjadi panglima perang. Baik, Bang. Sebagai putra mahkota, kalian berdua juga harus mengikuti sayembara itu. Baik, Ibunda. Baik, Ibunda. Tapi maaf, Ibunda. Saya pamit dulu. Panji, kamu tenang saja. Kamu yang akan memenangkan sayembara ini. Karena Ibunda akan menyingkirkan Yusuf. Rakyatku, hari ini aku akan memilih panglima dari pasukan perang kerajaan kita. Siapa yang menang adalah yang terbaik dan akan langsung menjadi panglima kerajaan kita. Lomba pertama, menguji keberanian dan keahlian mengarungi sungai. Semua peserta siap? Mulai!
Cepat, aku akan menolongmu. Ayo. Anakku memang punya jiwa penolong. Kanda, tapi kalau seperti itu, Yusuf tidak akan menang. Tapi lomba belum selesai, kita lihat saja. Yusuf, Kanda. Untuk lanjutin cerita itu harus ada alat peraganya. Biar seru. Kalau nggak seru. Apa tuh alat peraganya? Bagus. Cuaca sudah mulai mendung. Artinya, mereka akan keluar dari sungai dan tentara siap menusuk mereka seperti sate. Tapi, kalau misalnya mereka tidak keluar juga dari sungai, mereka akan tenggelam. Ya Allah, sebentar lagi akan hujan besar. Kok seperti ini mereka bisa hanyut di sungai? Duh, gimana ya Bunda Nawas? Kak, airnya makin naik, Kak. Sabar, Nawas, sabar. Kok malah bengong? Terus gimana ceritanya? Kan kita sudah kasih yang kalian minta. Sabar dulu, sabar. Tenang, Nawas. Orang jangan bencana. Lalu, tanpa mengetahui bahaya yang akan ditempuhnya. Dan... Siapa itu? Cepat, tolong Yusuf, cepat! Selamat ya anakku. Iya, makasih Ayahanda. Hebat kamu. Kok jadi gini sih? Si Yusuf itu bukannya mati, malah jadi pemenang. Panji, udah tenang. Panji, tenang. Ini baru permulaan. Untuk perlombaan yang berikutnya, Yusuf gak akan bisa menang lagi. Ayah bangga melihat kamu tadi menolong yang tenggelam. Itu semua kan diajarkan oleh ayah. Dan kamu harus ingat, masih ada 2 lomba lagi. Baik, ayah. Siapkan diri kamu, mudah-mudahan kamu menang. Amin. Baik.
pertama, keahlian menunggang kuda dan memanah. Semua peserta siap. Panji, kali ini tidak boleh gagal. Yusuf harus celaka. Dan kamu adalah pewaris tata kerajaan. Iya, Ibunda. Dan peserta pertama adalah Pangeran Panji. Silakan maju ke depan. Pangeran Panji gagal di sasaran ketiga. Peserta berikutnya adalah Pangeran Yusuf. Mohon doa restunya, Ayahanda Raja. Kemana Tiara? Kenapa dia tidak menghalangi si Yusuf? Tamatlah riwayat kamu, Yusuf. Cepat kejar kuda itu. Selamatkan anakku, ayo cepat. Siap, Baginda. Udahlah Kanda. Sudah. Sebaiknya sekarang kita berdoa untuk keselamatannya Yusuf. Semoga saja tidak ada hal-hal jelek yang terjadi pada dia. Ampun, Baginda Raja. Hamba menemukan kuda Pangeran Yusuf di pinggir jurang, Baginda. Rupanya Pangeran jatuh ke jurang. Kembali dan cari Yusuf sampai ketemu. Siap, Baginda Raja. Aku terbang! Aku selamat!
harus merelakan kepergiannya Yusuf. Ayahanda. Ayahanda. Yusuf. Ayahanda. Yusuf. Syukur kamu selamat, Yusuf. Iya. Ibu Ratu. Yusuf. Yusuf, kamu selamat. Pemenang lomba memanah dan berkuda adalah Pangeran Yusuf. Anak yang hebat. Terima kasih, Ayah. Selamat ya, Yusuf. Terima kasih, Bunda. Besok adalah lomba terakhir, sekaligus penobatan Panglima Perang Kerajaan yang baru. Ini benar-benar menyebalkan sekali, nggak bisa hidup. Bunda, bagaimana ini Bunda? Kalau Yusuf lolos terus, dia pasti akan memenangkan sayembara pemilihan Panglima Perang Kerajaan kita ini, Bunda. Dan artinya, kesempatan kita untuk memusnahkan dia tidak akan pernah terwujud, Bunda. Kamu benar sekali, Tia. Jadi mau tidak mau, kita harus cari akal supaya besok Yusuf tidak bisa mengikuti perlombaan. Permisi Baginda Ratu, mohon maaf di sana jalannya licin, ada sumur tak terpakai juga. Besok saya mencoba akan membenarkannya Paduka Ratu. Permisi Paduka Ratu. Ada apa Ibunda? Wow. Tiara, kamu kenapa? Yusuf, aku baru aja menjatuhkan cincin pemberian Bunda di sana. Aku takut, Yusuf. Ibu pasti marahin aku. Yusuf, aku takut. Gimana ini? Gimana? Baiklah, aku akan membantu kamu. Kamu berani, Yusuf? Hati-hati, Yusuf. Hati-hati. Pangeran, sudah ketemu belum cincinnya? Belum. Di sini gelap, aku nggak bisa lihat apa-apa. Tiara, ayo. Tolong! Heh, kamu. Aku tadi hampir saja terjebur ke dalam sumur tua itu. Iya, sumur itu sangat berbahaya sekali. Baik, Pangeran. Saya akan tutup sumur itu sekarang juga. Iya, laksanakan sekarang. Baik, Pangeran. Tuan Putri, mari.
Berjalan waktu, lalu begitu jauh, berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya beragam kisah manusia di dunia. Berjalan waktu, lalu begitu. Rencana kita berhasil, Bu. Kanda, Yusuf mana? kami tidak tahu. Kita nggak tahu. Maya, tolong katakan sama pengawal cari Pangeran Yusuf. Daulat Paduka Raja. Ampun, Baginda. Kami sudah mengerahkan pasukan juga rakyat, Baginda. Tapi Pangeran Yusuf sampai saat ini kami belum berhasil menemukannya. Sudah 2 hari Pangeran Yusuf menghilang dan tidak satu pun dari kalian berhasil menemukannya. Apa aja kerja kalian? Kami sudah berusaha semampu kami, Yang Mulia Ratu. Alasan. Pokoknya yang saya mau Pangeran Yusuf ditemukan. Titik. Sudah. Biar saya sendiri yang mencari Yusuf. Kamu cepat siapkan pasukan. Baik, Baginda. Saatnya aku beraksi. Kanda. Kalau Kanda memang bersikeras untuk mencari Yusuf, sebagai Kanda minum ramuan ini. Kanda, ini adalah obat penguat tubuh. Ini dari campuran terbaik madu yang ada di wilayah istana. Ini sangat baik sekali untuk memperkuat tenaga Kanda selama dalam perjalanan. Kanda sakit. Sebaiknya Kanda urungkan niat untuk mencari Yusuf ya. Kanda istirahat aja di kamar. Biar nanti pengawal istana yang mencari Yusuf. Nanti kalau misalnya ada berita tentang Yusuf, Adinda akan kasih tahu Kanda.
akan bangun lagi. Badanku lemas sekali. Sudah 2 hari aku tidak makan. Sama sekali. Raja pun menjadi bisu. Dan pemerintahan diambil alih oleh ratu yang sangat jahat. Lalu, raja disekap dalam kamar dalam keadaan sakit parah. Sekarang kita sudah bebas dari sungai. Wah, ceritanya seru banget nih. Tapi sayang di sini dingin sekali. Gimana kalau ceritanya kita lanjutkan aja di rumah saya sambil makan gorengan? Asik kan? Asik. Ayo. Gimana? Wah, seru banget nih. Ayo tunjukin tempatnya. Rumahnya di sana, Pak. Ayo semua. Ayo semuanya, ayo. Ayo semuanya, jangan bengong aja. Nawas, ayo. Ayo Nawas. Ayo. Apa? 2 bocah itu selamat? Tidak tenggelam? Iya, Ratu. Mereka masih hidup, segar bugar. Seperti orang habis minum jamu. Tapi bagaimana bisa? Saya juga nggak tahu. Hah? Ya elah, mak mau. Ya bisa lah Paduka Ratu, kan mereka udah nggak di sungai, mereka udah di darat. Berarti mereka berani menginjakkan kaki di tanah kerajaan saya. Aduh, mami, papi, kenapa jadi menginjek-injek kanan? Sakit nih, aduh, pincang-pincang dada. Bawa saya sekarang juga ke tempat di mana bocah itu berada. Tapi kan... Tidak ada tapi-tapian. Kalau perlu, bawa Algojo sekalian. Saya mau mereka berdua dieksekusi langsung di tempat. Mengerti? Ya, pokoknya matiin aja. Ya. Jadi anak kita masih hidup? Nggak apa-apa. Biar sekalian aku lihat secara langsung mereka dieksekusi. Ya, Ibunda, tunggu anakku. Mau kemana kamu? Aku mau ikut, Kak. Tidak, kamu nggak boleh ikut. Pengawal! Pengawal! Siap, Tom. Bawa Fatimah ke kamar dia. Dan jangan lupa dikunci. Mengerti? Mengerti. Sekarang. Tuh. Lepas. Kak, sekarang sudah tidak ada yang menghalangi lagi. Pengawal, buka pintunya. Pengawal. Aduh, gimana ini? Kalian berdua kenapa nggak bilang sama saya? Awas ya, kalau sampai bocah-bocah itu tidak ada di sana, kalian berdua ganti yang akan dihukum pancung. Iya. Aduh, Paduka Ratu, mohon maaf. Kalau mau dipancung, jangan aku di Paduka Ratu. Kalau aku yang dipancung, sudahlah, tidak ada sisanya lagi.
Ya, soalnya badanku ini kepala semua. Mendingan siap dulu aja. Maaf Paduka Ratu, enak aja kamu. Lebih baik sih kabur aja Paduka Ratu. Dia kan kayak singkong, dipotong tumbuh lagi, aman. Lagi Paduka Ratu jangan begitulah. Tega betul, main pancung-pancung aja. Janganlah, sungguh teganya. Jangan ya. Diam kalian semua. Iya. Panggil Algojo sekarang. Ayo, Dul, siapin. Cepat panggil. Iya. Pengawal. Siapkan Algojo. Cepat. Siap. Suka lama Paduka Ratu. Makan gaji buta. Ayah. Lalu, Ratu pun mengambil alih pemerintahan raja. Dan kelaparan melanda di mana-mana. Rakyat pun menderita. Ratu pun makin kejam. Dia memberlakukan pajak yang sangat tinggi. Sehingga rakyatnya menderita. Apalagi putrinya. Putri Tiara. Putri Tiara sangat tidak masuk akal. Dia memerintahkan rakyatnya agar memakai karung goni. Bayangkan, karung goni. Tapi akhirnya muncullah seorang peri dan dibantu oleh mantan perampok. Dilatih untuk menjadi kesatria yang sangat tangguh. Untuk merampok dari orang kaya dan dibagikan ke orang miskin. Yang Mulia Raja sedang sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk bicara pun juga tidak mampu. Karena saya sebagai ratu di kerajaan ini sudah diberi wewenang oleh Yang Mulia Raja untuk mengendalikan dan juga memerintah kerajaan untuk sementara. Saya akan menemui rakyat dan memberikan pengumuman pada mereka. Maka akan dipenjara seumur hidup. Berjalan waktu, lalu Yang Mulia Raja sedang sakit keras. Karena itu, ada peraturan baru yang harus dijalankan. Maka pihak istana memutuskan untuk menaikkan pajak dan upeti untuk biaya berobat raja. Ini namanya pemerasan. Tidak bisa begitu dong. Raja pasti tidak suka, ya. Rakyatnya menderita. Apalagi kita ini rakyat miskin. Makin sengsara. Silakan kalian semuanya protes. Dan itu semua tidak akan merubah peraturanku. Barang siapa yang berani membelot, maka akan dipenjara seumur hidup. Ayo, siapa yang mau protes? Maju ke depan. Karena pintu penjara sudah terbuka buat kalian semua. Cepat kalian kumpulkan barang-barang mereka. Cepat! Apa-apaan nih, Bos? Gini kok. Saya satu-satunya. Jangan, Pak. Bapak jangan, Pak. Kalian jangan bohong. Apa-apaan ini? Pekerjaan kalian benar-benar mengecewakan. Kalian saya tugaskan untuk mengambil upeti, bukan meminta sumbangan. Heh, kalian ini sebagai pengawal bisa kerja apa enggak sih sebenarnya? Jangan-jangan mereka ini sudah memotong upeti sebelum menyerahkan kepada kita, Ibunda. Oh, begitu.
Tapi Baginda Ratu, sepeser pun kami tidak mengambilnya. Lalu kenapa hasil putihnya sedikit sekali seperti ini? Maaf Baginda Ratu, tapi kami sudah mendatangi semua penduduk desa. Tidak satu orang pun yang sanggup menyerahkan semua keping emas seperti yang Ratu minta. Hah, itu cuma alasan mereka aja. Maaf, Tuan Putri. Kalaupun rakyat tidak sanggup membayar, itu tandanya mereka tidak punya apa-apa. Siapa kamu berani-beraninya membantah ucapan saya? Kamu itu di sini untuk menjalankan perintah. Paham kamu? Maaf, Tuan Putri. Pajak terlalu besar. Jadi, rakyat tidak sanggup untuk memenuhinya. Hah! Kalian itu adalah pengawal istana. Dan kalian mengemban tugas yang sangat penting, yaitu mengumpulkan upeti dan pajak. Jadi kalau perlu, gunakan kekerasan untuk memintanya kepada rakyat. Paham? Maaf, Baginda. Hamba juga berasal dari rakyat biasa. Jadi, hamba paham betul seperti apa penderitaan rakyat. Sepertinya orang ini berpihak ke rakyat. Iya, itu sama saja dengan pengkhianatan. Hamba lebih baik disebut pengkhianat daripada harus ikut menyengsarakan rakyat. Tangkap mereka dan kurung dalam penjara. Tangkap mereka. Baik. Dan kalian, sekarang juga ambil harta rakyat dan saya akan melihatnya secara langsung. Baik, Baginda Ratu. Yusuf, Ibunda. Ibunda, bagaimana Ibunda tahu aku ada dalam sumur? ini pasti perbuatan sengaja oleh ibu tiri kamu. Ayah kamu sedang sakit, dan di luar sana rakyat juga menderita. Ibunda, aku harus keluar dari sumur ini sekarang, Ibunda. Tolong aku. Ada cahaya di sebelah sana. Itu pasti ada lubang di sana. Ayo cepat gali, Yusuf. Baik, Ibunda. Keras sekali tembok ini. Tapi aku tidak akan berhenti. Demi rakyat kerajaan ini. Kasihan anakku. Aku harus membantu dia. Yusuf, itu akan membantu kamu untuk menggali dengan cepat. Baik, Ibunda. Kalian pasti mau ngambil persediaan kami lagi. Kalian semua, menyingkirlah. Ini perintah langsung dari Baginda Ratu. Baginda Ratu, kalian sudah mengambil persediaan kami. Kalau ini diambil juga, kami bisa kelaparan, Baginda. Baginda Ratu jahat. Kalau saja Raja tidak sakit, Raja pasti tidak setuju. Kalian kurang ajar sekali ya. Kalau kalian tidak menuruti perintah saya, sama saja kalian itu adalah pemberontak. Kalian benar-benar keji.
Kejar! Cepat periksa sekitar tempat ini. Mereka tidak akan mungkin jauh dari kita. Kapten, sepertinya mereka tidak ada di sini. Baik, kita cari mereka di tempat lain. Ayo, ayo. Kita cari tempat istirahat. Nah, itu dong, Bos. Istirahat. Kita tidak boleh berlama-lama di tempat ini. Kita harus segera mencari tempat persembunyian yang aman. Betul sekali itu. Tolong! Suara apa itu? Tolong! Sepertinya ada orang di bawah sini, di bawah batu ini. Tolong! Ayo cepat bantu! Bantu keluarkan! Ayo cepat! Ayo cepat! Satu, dua, Pangeran! Pangeran? Kenapa Pangeran bisa berada di tempat ini? Aku... Pangeran? Berjalan waktu lalu begitu. Mau ngapain kamu? Saya mau mengantar makanan ini kepada baginda raja. Dengar ya, tidak ada seorang pun juga yang boleh masuk ke kamar raja selain saya. Ngerti? Baik, Bunda Ratu. Siniin makanannya. Pergi. Kenapa Pangeran bisa berada di lubang tadi? Aku dijebak oleh saudara tiriku. Mereka sengaja menjatuhkanku ke dalam sumur. Sungguh keterlaluan. Sepertinya ini sudah direncanakan oleh mereka. Maksud kakak? Baginda Ratu memaksa rakyat untuk membayar pajak dan upeti yang sangat besar. Apa? Tapi tidak mungkin. Ayahku diam saja. Maaf, Pangeran. Sejak Pangeran menghilang, Baginda Raja jatuh sakit. Tidak ada seorang pun yang boleh melihatnya. Keterlaluan. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menjemput ayahku. Jangan, Pangeran. Sekarang ini Baginda Ratu sedang menguasai istana. Betul, tapi sekarang rakyat sangat menderita. Sebagai pangeran, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus mengembalikan kejayaan kerajaan seperti dahulu. Untuk menghadapi mereka, Pangeran tidak akan berhasil kalau hanya seorang diri. Pangeran harus mempunyai pasukan yang sama kuat dengan mereka. Dengan begitu, barulah Pangeran bisa menguasai istana. Kami akan ikut dengan Pangeran. Pangeran menjadi pemimpin kami. Ya, betul. Bagus. Kalian memang pengikut setia ayahku. Kalian siap mempertaruhkan nyawa demi kejayaan kerajaan kita? Siap, Pangeran. Cepat! Berangkat! Bunuh kalian! Ampun, Tuan! Berangkat! Ampun, Tuan, ampun! Nah, cepat serahkan barang-barangnya! Nah! Kembalikan barang-barang itu!
Ayahanda Raja. Ini aku, Yusuf. Ayah, aku sudah tahu apa yang terjadi. Pokoknya ayah jangan khawatir ya. Aku berjanji, ayah. Aku akan mengembalikan tahta kerajaan ini kepada ayah. Aku berjanji. Demi kerajaan ini. Dan demi rakyat kita. Ayah. Lebih baik kita keluar dari kerajaan ini sekarang. Aku bantu. Kanda? Kanda? Kurang ajar, dia nggak ada di sini. Panawa! Panawa! Panji, Tiara! Mana dia? Dia Bagi Ratu. Yang mulia raja nggak ada di kamar. Cari di luar sampai ketemu, cepat cari! Baik, Bagi Ratu. Ini nggak boleh terjadi. Ada apa, Ibunda Ratu? Panji, Tiara, raja nggak ada di kamarnya. Sepertinya dia kabur. Kalau sampai dia sadar, kita bahaya. Terus gimana, Bunda? Apa itu, Panji? Ini pasti perbuatan si Yusuf. Kurang ajar. Jadi ini semua perbuatan Pangeran Yusuf? Yusuf harus segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi gimana caranya, Bunda? Gimana kalau kita minta bantuan tukang sihir aja buat menangkap si Yusuf itu? Bagus. Itu usulan sangat bagus sekali, Panji. Sekarang kita bisa merayakan kemenangan kita. Rakyat sudah tidak tertindas lagi. Itu semua berkat Pangeran Yusuf. Hidup Pangeran Yusuf! Hidup Pangeran! Hidup Pangeran Yusuf! Hidup! Semua waspada! Ada yang aneh! Kayaknya aku kenal sama suara ini. Sepertinya itu penyihir jahat. Biar aku ke depan. Jangan Pangeran. Biar kami yang menghadapinya. Pasukan, bentuk barisan di depan. Cepat! Serang! Ayo! Mana? Aku tidak punya urusan dengan kalian. Cepat serahkan Pangeran Yusuf. Kami tidak akan menyerahkan pemimpin kami. Kalau begitu kalian mau mencoba kesaktianku. Hei, peri kecil. Kamu jangan ikut campur. Mau kemana sih buru-buru? Kalian nggak akan bisa kemana-mana.
Mana? Kalian pikir panah-panah itu bisa membunuh monster-monsterku, ha? Tidak ada cara lain. Kita harus lawan. Bentuk formasi. Ya, ayo. Kasihan mereka. Aku harus segera membantu. Burung, tolong kasih tahu mereka. Kelemahan monster itu ada di ubun-ubunnya. Halo. Tangkap ranting ini dan tusukkan ke ubun-ubun makhluk satunya. Tangkap! Mungkin. Ini nggak mungkin. Ayo serang! Serang! Hai penyihir, kau menginginkan aku kan? Ini, aku di sini. Bagus. Pangeran Yusuf, akhirnya kamu datang menyerahkan diri. Tapi sebelum aku menyerahkan diri, aku ingin tahu, sehebat apa kesaktian kamu? Kamu meragukan kesaktianku. Bagus, kita adu kesaktian. Kita buat candi 100 buah sebelum ayam berkokok. Kalau aku kalah, aku akan terbakar oleh sinar matahari. Baik, aku setuju. Mana mungkin aku kalah. Aku tidak akan mungkin terbakar sinar matahari. Ibunda tidak ada. Pasti Ibunda ada dalam masalah karena penyihir ini. Berjalan waktu, lalu begitu. Ampun, Baginda. Ada apa? Saya mendapat kabar bahwa Yusuf menantang penyihir. Yusuf menantang penyihir saktiku? Jangan main-main, Pangeran. Penyihir itu kan sangat sakti. Bagaimana mungkin Pangeran dapat membangun 100 candi dalam semalam? Kamu tenang saja. Aku yakin kita pasti menang. Aduk saktian dimulai. Kamu nggak bakalan bisa menang, Yusuf. Menang Pangeran Yusuf. Pangeran pasti menang. Menang Pangeran Yusuf. Pangeran pasti menang. Yusuf kali ini nggak akan bisa menang. Iya, kali ini Yusuf benar-benar akan kalah. Hah?
Ayo. Ke sana semuanya ya, ke sana. Hati-hati, Pak. Cuk. Kamu kenapa? Yusuf, sebenarnya aku ingin minta maaf sama kamu. Selama ini aku menderita di bawah tekanan ibunda. Jadi selama ini kamu dipaksa? Iya Yusuf, aku dipaksa untuk berbuat jahat sama kamu. Maafkan aku Yusuf. Maafkan aku Yusuf. Selama ini Panji dan Tiara membenciku. Apa aku harus percaya sama omongan Tiara? Aku tahu, pasti kamu tidak percaya padaku. Tapi aku akan membuktikannya. Maksud kamu? Aku tidak akan menuruti perintah ibunda lagi, Yusuf. Aku akan menunjukkan kelemahan penyihir itu. Memangnya apa kelemahan penyihir itu? Kelemahannya ada dalam batu perak di dinding itu. Coba kamu cari ke sana. Kalau kamu mendapatkannya, hancurkan batu itu. Dengan begitu, penyihir itu akan kalah. Ternyata batu ini kelemahan penyihir jahat itu. Lepaskan! Tiara, Lepaskan aku! ternyata kamu masih jahat ya. Ayo ikut aku. Ayo. Panji, ibunda sangat yakin sekali. Sebentar lagi kamulah yang akan menguasai kerajaan. Aku udah gak sabar lagi, Bunda. Ini. Itu suruhan kamu yang gak becus menjalankan tugasnya. Dan asal kamu tahu, kamu gak akan menang dengan cara licik. Teman-teman, ayo kerahkan semua kemampuan kalian. Keberhasilan kita ini ditentukan oleh pekerjaan kita ini. Ayo semangat. Waktunya memang hampir habis. Ayo cepat bergerak. Aku tidak mungkin menang. Aku harus menemukan di mana ibunda. Pangeran, Pangeran mau kemana? Kalian kerjakan aja. Aku yakin kita pasti akan menang. Malah pergi. Udah tahu mau kalah, kabur. Pangeran Shishu tidak akan pergi begitu saja. Dia pasti punya rencana. Bunda! Bunda! Aduh, di sini gelap sekali. Bunda! Itu suara anakku. Aku harus segera memberitahu dia. Itu suara ibunda. Tapi ibunda di mana? Ibunda! Ibunda, aku tidak bisa melihat ibunda. Hutan ini sangat gelap. Bagaimana caranya aku memberitahukan anakku?
Bunda pasti ada di sana. Ibunda. Yusuf. Aduh, bagaimana caranya aku menyelamatkan Ibunda dari jaring penyihir jahat itu? Ya Tuhan, bantulah aku untuk menyelamatkan Ibunda dari jaring penyihir jahat itu oleh panah ini. Yusuf. Ibunda, aku butuh bantuan Ibunda untuk mengalahkan penyihir jahat itu. Tapi apa yang harus ibu lakukan? Pengawal, tangkap dia. Dia pemimpin pemberontak. Berjalan waktu lalu Yusuf, bersiaplah untuk menerima kekalahan karena akhirnya sayalah yang akan menang. Mana pangeran? Kita tidak boleh kalah. Sabar. Kalian semua harap bersabar. Kita lihat sebentar lagi. Pangeran Yusuf pasti tidak akan membiarkan kita kalah. Mana Ibunda? Ibunda? Ibunda berhasil? Iya, Yusuf. Tapi kamu mau apakan mereka, Yusuf? Buatlah ayam-ayam jago ini mengerti dengan bahasaku. Ayam jago, kalian tidak mau kan? Negeri ini dikuasai oleh ratu jahat? Bagus. Aku hanya ingin minta tolong. Kalian berkokoklah sekarang agar penyihir jahat itu bisa kalah. Dengan kalian berkokok, matahari pasti akan segera muncul. Ayo, berkokoklah. Berkokoklah. Astaga, penyihir kita kalah. Aduh, aduh. Mana ini? Ibunda lihat, Yusuf kesini. Pengawal, tangkap dia. Dia pemimpin pemberontak. Ya. Kalian tahu siapa saya? Saya adalah Pangeran Yusuf, pewaris tahta kerajaan ini. Dan ayahanda raja selalu mengajarkan kepada saya, kalau saya itu harus menyayangi rakyat. Apa kalian mau diperintah oleh ratu yang menyengsarakan rakyat? Pengawal, tangkap dia. Saya bilang tangkap dia. Dia pemimpin pemberontak. Cepat tangkap. Tangkap. Tangkap dia. Sekarang kalian bisa memilih. Kalian akan berpihak kepada aku atau ratu kejam ini? Saya bilang tangkap dia, tangkap dia. Dia pemberontak. Tangkap cepat. Pengawal, tangkap mereka. Tangkap dia. Bawa. Tangkap dia. Bawa. Hidup yang mulia raja. Layak raja. Hidup yang mulia raja. Hidup raja. Hidup raja. Hidup Pangeran Yusuf. Hidup Pangeran Yusuf. Hidup Pangeran Yusuf. Raja,
Ini pengkhianatnya. Yusuf, kamu adalah putra mahkota yang sudah membongkar kebusukan mereka. Sekarang adalah kamu yang berhak untuk menentukan hukuman apa yang paling pantas buat mereka. Yusuf, maafkan ibu, Yusuf. Maafkan ibu. Iya, ampuni aku. Pangeran, tolong ampuni kami. Ayahanda, maafkanlah mereka. Yusuf, apa maksud kamu? Kamu akan mengampuni mereka? Mereka sudah menjadi musuh di dalam selimut. Aku tahu, Ayahanda. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga kita. Dan saya juga berterima kasih kepada Yusuf, pangeran, putra mahkota. Berjalan waktu. Aku tahu, Ayahanda. Tapi bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga kita. Dan dia adalah pengganti ibuku. Sebagai keluarga, sudah sepantasnya kita memaafkan, Ayah. Yusuf, terima kasih. Ibunda. Ibunda tidak usah melakukan ini. Saya sudah tulus memaafkan Ibunda. Kita kan keluarga. Terima kasih sekali lagi ya, Ayah. Yusuf, ayah bangga mempunyai anak yang berhati emas seperti kamu. Kepada seluruh rakyat, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya telah menyengsarakan kalian semuanya. Hidup Pangeran Yusuf! Hidup Pangeran Yusuf! Saya berterima kasih kepada kalian semua rakyatku. Dan saya juga berterima kasih kepada Yusuf, pangeran, putra mahkota, yang sudah dengan gagah berani sudah melawan kemungkaran di kerajaan ini. Itu sudah menjadi kewajiban saya. Kepada rakyatku semua, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kerjasama kalian. Terima kasih. Hidup Pangeran Yusuf! Hidup Pangeran Yusuf! Yusuf, tugas ibunda untuk menemani kamu sudah usai. Kini berbahagialah saya. Terima kasih, Ibunda. Aku akan selalu mengenang dan menyayangimu. Dia itu sekali mana langsung Bocah kurang ajar. Kalian melanggar perintah saya. Saya sudah bilang sama kalian, jangan menginjakan kaki di tanah kerajaan saya. Tapi kenapa kalian langgar? Jadi gimana nih, Bunda? Kayaknya kalau kita eksekusi sekarang, seru.
eksekusi mereka. Siap, laksanakan benar. Saya hitung sampai 3, kalian penggal kepala mereka. Wow. Au. Kembar dekil. Please deh. Ayo dong, kerja samanya. Nggak susah kok. Cuma nunduk, kepala dipenggal, gelinding, lutak-lutuk. Nggak sakit kok. Yuk ya, yuk. 1. Kalian sembah aku dan cium kaki aku. Angsa ini bisa membantu kesulitan kita. Apa bedanya Bu angsa ini sama angsa-angsa yang lain? Kalian bisa potong angsa ini kalau omongan ibu nggak terbukti.